Shalom, sahabat-sahabatku di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas pasal di dalam Alkitab yang kita percayai sebagai firman Allah, the words of God. Apakah sahabat-sahabatku percaya Alkitab ini adalah firman Allah? Saya percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, walau ditulis oleh manusia, yaitu para nabi dan rasul-rasul. Tetap, Alkitab adalah firman Allah yang memiliki kuasa untuk merubah setiap orang yang membaca dan merenungkan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang, kami akan merenungkan dan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan pengetahuan, pengertian, dan juga pewahyuan, hikmat yang daripada-Mu saja, agar kami bisa mengerti apa yang Kau maksud di dalam firman yang akan kami baca pada hari ini. Kiranya Roh Kudus yang menerangi kami, yang memberikan kami pengertian, mengajar kami secara pribadi agar kami mengerti. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Oke, sekarang kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di kitab Yohanes pasal yang ke-15. Pada kesempatan ini, kita akan berfokus kepada ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya ajak sahabat-sahabatku untuk yang memiliki Alkitab, buku maupun elektronik, untuk bersama-sama membuka Alkitabnya. Anda bisa mempause video tersebut untuk menemukan pasal tersebut. Mari sekarang kita baca bersama-sama dengan diucapkan, karena iman timbul di dalam pendengaran akan firman Tuhan. Baik, saya percaya jika sahabat-sahabatku sudah menemukan pasal tersebut dan siap untuk membaca bersama-sama. Kita biasakan untuk membaca pasalnya dan dilanjutkan dengan membaca judul perikopnya dalam hitungan 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting, dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Karena kita telah membaca, sekarang kita akan membahas ayat per ayat.
Kita harus mengerti terlebih dahulu konteks dan latar belakang penulisan pasal ini. Semua yang kita baca adalah perkataan Yesus kepada ke-11 muridnya. Anda mungkin sekarang berpikir, bukankah murid Yesus ada 12? Memang, betul, murid Yesus ada 12. Namun, di saat Yesus menyampaikan, ada satu murid yang telah pergi. Kira-kira ada yang tahu siapakah murid Yesus yang ini? Jika Anda menjawab Yudas, jawaban Anda tepat. Apa dasarnya? Mari kita lihat pasal sebelumnya di Yohanes 13 ayat 30. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Maka dengan demikian, Yohanes 15 adalah perkataan untuk murid-murid yang setia dan terpilih. Oke, mari kita bahas ayat per ayat. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Aku adalah Tuhan Yesus. Bapa adalah Allah Bapa. Pengusaha bisa diartikan sebagai petani atau pemilik. Sekarang pertanyaannya, mengapa pokok anggur? Anggur merupakan tanaman merambat. Tidak mudah untuk tanaman anggur itu berbuah. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ranting adalah murid-murid atau orang percaya. Buah adalah buah roh. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jika kita melihat Alkitab bahasa Inggris, yakni New King James Version, menggunakan kata abide. Abide adalah atau memiliki definisi accept or act in accordance with a rule, decision, or recommendation. Jika kita terjemahkan kepada bahasa Indonesia, menerima atau bertindak sesuai dengan aturan, keputusan, atau rekomendasi. Jadi poin yang pertama adalah 1. Tinggal di dalam Yesus berarti mengikuti semua aturan dan keputusan Yesus. Bagaimana kita mengetahui aturan dan keputusan Yesus untuk hidup kita? Jawabannya sangat sederhana. Baca dan merenungkan firman Tuhan, serta rajin berdoa dan memuji Tuhan. Ayat ke-5. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Buah tidak mungkin tumbuh sendiri tanpa adanya pohon. Pohon apel pasti akan menghasilkan buah apel. Tidak mungkin pohon apel menghasilkan buah mangga. Sama halnya dengan kita, kepada siapa kita melekat, baik atau jahat, akan menentukan buah apa yang akan kita hasilkan. Catat, poin kedua, buah yang akan kita hasilkan ditentukan oleh sumbernya. Ayat yang ke-6, barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar, seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Poin ketiga, jika hidup kita ingin
dipelihara oleh Tuhan, maka kita harus tinggal di dalam Yesus. Kalau kita tidak ingin binasa. Pasal berikutnya adalah janji Tuhan kepada orang-orang yang melekat kepada Tuhan Yesus. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari kita rangkum poin-poinnya. 1. Tinggal di dalam Yesus berarti mengikuti semua aturan dan keputusan Yesus. Buah yang akan kita hasilkan ditentukan oleh sumbernya. 3. Jika hidup kita ingin dipelihara oleh Tuhan, maka kita harus tinggal di dalam Yesus. Kalau tidak, kita akan binasa. Pertanyaan refleksi untuk sahabat-sahabatku di dalam Yesus Kristus adalah, apakah Anda sudah mempercayakan hidup Anda sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menyadari bahwa Yesus adalah sumber di dalam hidup Anda? Apakah Anda sudah tinggal di dalam Yesus? Apakah Anda memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Dalam arti, menyediakan waktu untuk datang kepadanya, membaca dan merenungkan firman, berdoa dan memuji Tuhan? Jika Anda menjawab, sudah, pertahankan. Jika Anda belum, mari kita memulainya. Jika di saat pandemi ini, pemerintah mengingatkan kita untuk selalu 3M atau 5M untuk mencegah kita tertular, maka kita perlu mengingat 3M ini yang lebih powerful untuk menjaga diri kita secara rohani dan jasmani. M yang pertama adalah memuji, menyembah, dan membaca firman. Jika Anda belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. 2000 tahun yang lalu, Engkau turun ke dunia dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Oleh bilur-bilur-Mu, aku disembuhkan. Pada hari yang ketiga, Engkau bangkit. Engkau tidak meninggalkanku seorang diri. Engkau memberikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Ya Tuhan, mulai saat ini, aku ingin hidupku dipimpin oleh-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saya ucapkan selamat bagi sahabat-sahabatku di dalam Yesus Kristus yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk pertama kali. Mari sekarang kita berdoa untuk menutup. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang bekerja untuk memberikan hikmat, pengertian, menerangi pikiran sahabat-sahabatku di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.